Rekan mahasiswa, selamat malam. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, kita bertemu lagi di web untuk jaringan komputer pada malam hari ini, 6 Juni 2025. Nah, bersama saya, ketemu kembali. Kemudian pada web kali ini merupakan web yang terakhir dalam rangkaian mata kuliah jaringan komputer. Diharapkan setelah kita melakukan web ini, rekan-rekan mahasiswa bisa lebih paham, bisa lebih memahami apa yang masih belum dipelajari atau sudah dipelajari secara mandiri di mata kuliah jaringan komputer tersebut. Nah, dari jadwal web ini, sebentar saya share dulu, kita sebenarnya masuk di hmm, minggu ke-15 kalau di sini ya. Sini minggu ke-15 adalah kita masuk mulainya di minggu 11, minggu 11 sampai ke minggu 15. Nah, di minggu 11 sampai minggu ke-15 ini ya kemarin adalah minggu 10 ya, teman sebelumnya. Nah, untuk yang mau melihat rekaman sudah saya share di LMS atau di e-learning. Nah, sekarang kita mulai saja teman-teman, kita berawal dari aktivitas belajar 11, yaitu tentang ini inisiasi aktivitas belajar 11. Baik, ini adalah materi inisiasi aktivitas belajar 11 aplikasi surat, mail, dan triple W atau World Wide Web. Coba kita lihat bersama apa yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai surat elektronik atau email yang kita sering sebut dengan email. Nah, email ini adalah layanan yang menggunakan protokol namanya SMTP atau Simple Mail Transport Protocol. Nah, Simple Mail Transport Protocol ini bekerja berdasarkan pengiriman end-to-end, di mana SMTP klien akan menghubungi SMTP server untuk segera mengirimkan email. SMTP server akan melayani pengguna melalui port 25, di mana setiap pesan harus memiliki header atau amplop yang dijabarkan pada RFC 822. Nah, RFC 822 itu apa? RFC 822 adalah aturan-aturan yang digunakan, ya coba kita sambil browsing gitu ya. Apa itu RFC 22? Ini adalah standar dari format yang diberikan oleh ARPA gitu ya. Di sini isinya adalah header dari email. Ya, jadi email itu harus memiliki struktur yang namanya header, yang di sini memiliki beberapa bagian, yaitu header from, header to, header subject, ya misalkan seperti itu ya. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini RFC 822, penggunaannya seperti apa. Gunanya adalah supaya email rekan-rekan sekalian, email teman-teman sekalian itu bisa masuk ke eh, penerima, ya, bisa masuk ke penerima dan tidak dianggap spam, tidak dianggap junk email. Selain header juga ada konten yang berisi tentang isi surat dari yang dikirimkan. Jadi kedua struktur ini, yaitu header dan konten ini harus ada di dalam keseluruhan bentuk email. Kalau nggak ada headernya, dia nggak bisa terkirim, nanti di reject sama SMTP-nya. Kalau nggak ada kontennya, kalau ada konten kosong ya masih bisa, tapi kalau nggak ada kontennya tidak bisa. Selanjutnya ini adalah flowchart ya, pertukaran dari email pada server SMTP, di mana sender ini adalah kita ya sebagai pengirim,
Kemudian server adalah server SMTP, servernya Google, servernya Yahoo, servernya penyedia layanan email kalian, misalkan ada @mail.ut misalkan ya, yaitu servernya. Yang pertama adalah membuat koneksi antar kedua server, antara klien dan server itu mencari koneksi terlebih dahulu, membuat koneksi, kemudian dari server ini akan membalas, oh saya siap untuk berkomunikasi. Kemudian dari sender domain mengirimkan namanya hello, ya hello message, kemudian dijawab oleh server oke. Setelah dijawab lagi, baru mengirimkan header yang tadi kita bahas, yaitu mail from, kemudian recipient dan data. Ya, ketika semua bentuknya oke dengan balasan 250 itu statusnya ya. Kemudian dikirimkan data, kemudian mengirimkan start mail, dikirimkan emailnya, dan setelah mengirimkan diproses, kemudian koneksinya terputus. Di sini koneksinya terputus. Itu adalah salah satu cara rangkaian dari pertukaran surat. Nah, pertukaran surat di sini yang dimaksudkan adalah kita sebagai klien mengirimkan ke server SMTP, bukan kita mengirimkan ke penerima. Contohnya saya dengan Mas Muhammad Raufik ini berkirim email melalui Gmail. Saya mengirimkan ke server Gmail, bukan ke Mas Arofik ya, tapi Mas Arofik nanti akan membuka Gmailnya dan dia baru melihat, oh ternyata ada email masuk. Gitu ya. Jadi saya mengirimkan ke servernya Gmail dan server Gmail nanti akan meneruskan ke servernya atau ke penerima Mas Rofik ini. Selanjutnya adalah MIME Multipurpose Internet Mail Extension. Ini adalah standar internet yang menyambung format email supaya mendukung format teks dengan format selain US ASCII, non-text attachment, multipart pada bahan pesan, dan informasi pada header. Jadi MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension itu adalah bentuk ekstensi dari email ya, supaya bisa dibaca oleh, ya bisa dengan mail klien yang macam-macam di internet ya, ada Outlook, ada Thunderbird ya itu. Nah, yang dimaksud mengirim tadi, saya mengirim ke server Gmail nanti mengirim ke server penerima, yaitu arofik@gmail.com juga. Nah, tetapi arofik@gmail.com ini belum bisa membuka. Nah, cara membukanya membukanya adalah menggunakan protokol namanya POP, ya, Post Office Protocol. Para pengguna email akan menggunakan Post Office Protocol untuk mengambil email yang berada di server. Nah, baru di server nih emailnya. Memang dibacanya pakai Outlook, pakai Thunderbird, atau pakai Mailbird, atau pakai apapun yang digunakan adalah namanya protokol Post Office Protocol. Protokol yang digunakan sekarang adalah versi 3 sehingga disebut POP3. Mana tadi? Sorry. POP3. POP3 berkembang dari protokol sebelumnya, yaitu yang disebut dengan POP. Protokol POP3 didesain untuk pengguna dengan jaringan yang sebentar-bentar harus dimatikan ya. Maksudnya kita nggak harus terhubung secara langsung terus-menerus secara sinkronus ya. Tetapi bisa terhubung, nanti putus lagi gitu ya. Itu dengan protokol POP3. Sehingga pengguna dapat menggunakan email tanpa harus terkoneksi secara terus-menerus. Walaupun pada POP3 terdapat pilihan Leave Message on Server, pengguna email biasanya akan mengkoneksikan, mengambil email dan menyimpan pada PC, menghapus email di server, dan memutus koneksi. Menyimpan di PC ini maksudnya adalah ketika kalian membuka email dengan mail client ya, seperti Outlook, Thunderbird, itu namanya mail client. Atau seperti di HP lah menggunakan Gmail gitu ya, aplikasi Gmail. Bukan layaknya kita membuka di web browser. Nah, jadi dari aplikasi Outlook itu akan meminta email dengan protokol POP3, nanti disimpan lagi. Nah,
Selain POP3, ada juga protokol yang dapat digunakan untuk pengguna membaca email di suatu server menggunakan namanya IMAP. IMAP, sekarang IMAP versi 4, yaitu protokol yang dapat digunakan untuk pengguna untuk membaca email di suatu server. IMAP dijabarkan pada RFC 3501. Ini adalah contoh eh, membaca, ya ini sebenarnya hanya contoh telnet ya, ini telnet ke port 145 tuh ya. 143 ya, dengan protokol IMAP nanti dia akan membaca email yang masuk di situ. Cara kerja email, klien menggunakan mail user agent untuk membaca email dengan POP3 atau IMAP 4. Nah ya, ini maksudnya mail user agent itu Outlook ya, atau Gmail di handphone, bukannya di browser. Kalau browser ya, dalam browser tersebut ada ekstensi untuk mengakses ke server untuk mengirimkan email melalui protokol SMTP. Untuk mengirimkan pakai SMTP ya, dan membacanya pakai POP3 atau IMAP. Antar mail server atau MTA, mail transfer agent, saling bertukar email melalui protokol SMTP dan menyimpan email dalam format mbox atau maildir. Mbox adalah tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam satu file untuk masing-masing user. Maildir adalah tipe penyimpanan email di mana email disimpan dalam satu folder untuk masing-masing user. Ini adalah gambaran dari server SMTP dalam suatu jaringan. Selain penggunaan email, ketika kita menggunakan jaringan komputer, yang sering kita gunakan adalah protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Adalah suatu metode yang digunakan untuk transfer suatu informasi melalui World Wide Web, didesain untuk memberikan cara mempublikasikan dan mengambil halaman HTML. HTTP mendefinisikan 8 metode, yaitu ini yang muncul ya, ada head, get, post, put, delete, trace, option, dan connect. Ini silakan teman-teman baca nanti ya. Intinya adalah protokol-protokol yang digunakan dalam HTTP. Bentar, ada tahu bulat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk, tadi ini adalah metode ya. 8 metode yang head, get, post, put, delete, trace, option, dan connect. Ini akan banyak ditemui ketika teman-teman belajar di mungkin pemrograman web, ya, membuat API itu pakai metode get, post, put, delete, trace, option, dan connect. Misalkan seperti itu. Tapi kalau di jaringan ini hanya perlu diketahui aja kegunaannya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah web browser. Web browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membaca atau menampilkan respon dari HTTP. Dalam web browser itu akan mengubah respon HTTP menjadi dalam format HTML ya. Dari HTML ini biasanya digunakan eh, untuk menampilkan gambar, berita, tulisan, multimedia, dan lain sebagainya. Nah, fitur-fitur dalam HTML ini antara lain adalah HTTP dan HTTPS ya untuk mengakses halaman, kemudian ada HTML, XML, dan XHTML adalah ekstensi filenya, kemudian web browser juga mampu membuka gambar sekarang langsung lewat browser, kemudian ada CSS, ada JavaScript, ada cookie, ada certificate, dan ada favicon, RS, Atom, dan lain sebagainya. Ini web browser, skip aja karena ini dipelajari di mata kuliah web sebenarnya. Nah, web browser ini tugasnya kan menampilkan respon dari web server.
Nah, web server itu sendiri apa? Web server itu adalah ya komputer server yang bertanggung jawab untuk menerima HTTP request dari klien. Nah, HTTP request dari klien pakai apa? Ya pakai browser juga. Misalkan kita menulis alamat ut.ac.id melalui browser, berarti dia akan mengarahkan ke komputer server ya melalui DNS, diarahkan ke alamat IP-nya, kemudian diterima oleh server, kemudian diproses hasilnya dalam bentuk HTML. Nanti dikembalikan oleh web server tersebut dalam bentuk HTML ke web browser untuk ditampilkan. Ya, ini untuk materi 11, ya di minggu 11 mengenai web dan email. Sekarang kita lanjut ke 14. Ini tentang manajemen jaringan dan wireless LAN. Ya. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja eh, open mic ya untuk kalau mau ditanyakan. Dari saya sih cukup, Pak. Ya, iya Mas. Kalau dari saya sih sudah cukup. Oke, lanjut ya 14 ya. Manajemen Oke, jaringan dan wireless LAN. siap. Nah, ini yang pertama protokol yang digunakan adalah SNMP. SNMP adalah Simple Network Management Protocol, merupakan protokol dari Ethernet Protocol Suite. SNMP merupakan contoh dari layer 7 aplikasi ya, layer tertinggi yang digunakan oleh Network Management System untuk memonitor perangkat jaringan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pengelolanya. Kemudian yang adalah Management Information Base. MIB merupakan database yang digunakan untuk manajemen perangkat pada jaringan. Database tersebut berisikan objek entity dari perangkat jaringan yang terkoneksi ya seperti router atau switch. Objek pada MIB didefinisikan menggunakan abstract syntax notation 1 dan diberi nama Structure of Management Information version 2. Software yang digunakan untuk parsing disebut MIB compiler. RFC yang membahas MIB adalah RFC 1155. SNMP, komunikasi yang terjadi antara manajemen station dengan manajemen objek menggunakan MIB. Kemudian yang bekerja untuk mengambil data disebut SNMP agent. Nah, ini adalah arsitektur SNMP framework. Dari SNMP terdiri dari master agent, sub agent, dan manajemen station. Sebentar, saya lewat aja nih. Hanya membahas SNMP ya, implementasi SNMP, router graphing software, banyak informasi yang bisa ditampilkan, misal performa, load, error rate, dan dari suatu jaringan. Nah, jadi di sini SNMP digunakan untuk penggunaan monitoring dalam jaringan komputer dari semua jaringan yang terhubung di situ. Ada server, access point, end user, kemudian dan lain sebagainya. Itu bisa kita monitor menggunakan yang namanya SNMP. Misalkan MRTG yaitu Multi Router Traffic Grapher dan CACTI. Dan yang terakhir ya ini AB15 sebelum kita bahas yang ke praktikum ya nanti saya coba bahas yang praktikum sebentar mengenai manajemen jaringan dan WLAN. WLAN ya adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dengan menggunakan distribusi nirkabel. Nah, ini yang nirkabel berarti seperti apa ya? Tanpa kabel seperti yang kita ketemukan ya sekarang ini yang orang-orang sering menyebutnya dengan WiFi. Standarnya menggunakan IEEE 802.11. Arsitektur WLAN terdiri dari dua, yaitu station, yaitu semua komponen yang dapat terkoneksi dengan jaringan disebut dengan station, di mana setiap station dilengkapi dengan wireless NIC ya, atau wireless network interface controller,
di mana station dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu access point dan klien. Wireless access point dapat berbentuk seperti sebagai perangkat wireless router, ya seperti yang kita ngomong namanya, oh ada wifi-nya, nah itu namanya access point, padahal itu namanya access point. Yang digunakan untuk memancarkan sinyal untuk jaringan nirkabel. Sedangkan klien adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap sinyal tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Access point itu yang untuk memancarkan sinyal, ya. Cirinya biasanya ada eh, antena, gitu ya. Sedangkan untuk menerima sinyal tersebut dan berhubungan dengan WiFi tersebut, access point tersebut adalah namanya eh, klien. Versi lektor kedua adalah Basic Service Set atau BSS, adalah sekumpulan stasiun-stasiun yang dapat berkomunikasi satu dengan lainnya pada jaringan nirkabel yang sama. Setiap BSS memiliki identifikasi yang disebut BSSID. Terdapat dua tipe BSS, yaitu Independent BSS dan infrastruktur BSS. BSS adalah jaringan ad hoc di mana tidak memiliki akses point. Kemudian ada Extended Service Set, adalah sebuah kumpulan BSS yang saling terkoneksi. Kemudian ada Distribution System, menghubungkan beberapa akses point dalam sebuah Extended Service Set. Nah, ini adalah gambar-gambar dari perangkat WLAN ya. Ada access point, wireless NIC, kemudian ada antena, sinyal splitter, kabel perpanjangan, lightning protector. Lightning protector itu penangkal petir ya bahasa Indonesianya ya. Waterproof, weatherproof enclosure atau yang penutup tahan cuaca, amplifier untuk menyetabilkan sinyal, kemudian lightning protector lagi, dan POE atau power over Ethernet. Ya, biasanya ini yang sering kita temukan di uh, ISP atau gedung-gedung yang terkoneksi dengan jaringan-jaringan yang banyak. Selanjutnya adalah WLAN security. Access point memiliki fitur keamanan karena berbeda dengan jaringan kabel di mana semua pengguna yang terhubung harus memiliki kontrol akses dari sisi fisik. Berbeda dengan jaringan kabel di mana semua yang masuk dalam ring access point memerlukan perhatian keamanan tersendiri. Maksudnya adalah ketika kita mau berhubungan dengan jaringan melalui kabel, paling tidak kita harus mengetahui ada kabel yang tersedia, ada port yang tersedia, baru dihubungkan dan bisa terhubung. Berbeda dengan wireless, kita tidak bisa membatasi orang-orang untuk terkoneksi ke jaringan kita. Maka disebut ada fitur keamanan khusus di sini. Untuk keamanan tersebut diperlukan wireless traffic encryption, di mana access point sudah memiliki fitur enkripsi. Generasi pertama enkripsi yang digunakan di access point adalah WEP, kemudian dilanjutkan dengan enkripsi WPA dan WPA2. Sedangkan untuk sistem autentifikasi menggunakan radius. Nah, ini untuk 3 materi malam ini ya tentang wireless dan email serta uh, apa tadi yang pertama web. Nah, selanjutnya teman-teman kita uh, akan mencoba membahas sedikit tentang di bagian tugas teman-teman sekalian. Jadi masih ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas 3. Batasnya adalah 9 Juni, berarti hari Senin malam. Ya, kalau bisa ya jangan mepet-mepet ya. Ini di sini tugasnya adalah mempraktekkan penggunaan eh, paket tracer. Di sini penjelasannya saya tidak akan membahas tugas ini ya, maksudnya tidak membahas sekarang karena ini adalah tugas kalian, jadi kalian kerjakan dulu baru nanti kita bahas gitu ya.
Tapi saya akan mencoba ini panduan praktek ini. Nah, kita akan belajar dari panduan praktek ini ya. Teman-teman pastinya sudah install paket tracer ya di komputer masing-masing. Login. Nah, kalau penggunaan paket tracer yang sekarang itu harus login di NetAccount. Bikin aja akun gratis di NetAccount. Jadi saya lupa belum login. Bisa nggak ini? Masalah loginnya tampaknya ini. Karena, aduh, karena loginnya agak bermasalah, coba saya restart dulu ini untuk paket tracernya, teman-teman. Ini Cisco. Di sini ya persyaratannya, ini materinya. Yaitu silakan download paket tracer, menggunakan paket tracer di NetAccount gitu ya. Kemudian untuk membuka memang harus login terlebih dahulu. Setelah login ini eh, nanti akan terbuka. Nah, kemudian ini yang pertama adalah mempelajari menu-menu yang ada di Cisco paket tracer. Ini kemudian eh, jenis-jenis device yang ada pada Cisco paket tracer ya ada di bagian sini ya. Ini ada network device, kemudian adalah end device. Nah, ini network device ini adalah router-routernya Cisco yang ini di bagian bawah ini ya. Teman-teman bisa pilih. Kalau ini kemudian one emulation dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menghubungannya? Nah, coba kita bahas di sini bawah itu adalah router-router ya. Kemudian end device itu adalah perangkat yang menjadi sumber ataupun jenis perangkat seperti PC, laptop, server. Coba kita coba ini ya. Mungkin yang belum sempat nyoba. Nah, ini laptop, ini server. Bisa seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, kalau mau delete gimana? Kalau mau delete ya ini di kan di sini kemudian delete ya. Pencet delete saja kemudian nanti akan berubah menjadi tombol apa icon silang nanti tinggal diklik nanti delete. Oke, seperti itu. Untuk merubah pencet tombol escape. Nah, kemudian
connection yang digunakan untuk media berhubungnya ya, misalkan menggunakan kabel ya, itu bisa. Ini ya, ini connection itu yang gambar petir. Ini ada gambar kabel chopper straight ini ya pakai yang petir aja otomatis nanti dia hubung sini. Ini menandakan terhubung tapi terhubung secara fisik ya, belum kita set apapun di situ. Warna merah menunjukkan bahwa proses pengkabelan tidak terhubung sehingga perangkat tidak bekerja. Warna jingga menunjukkan bahwa sedang terjadi proses pengenalan perangkat untuk dapat terhubung. Warna hijau menunjukkan proses pengkabelan berhasil. Nah, tahap pelaksanaan, nah ini pada contoh membuat jaringan sederhana, kita akan menghubungkan dua buah komputer dengan sebuah switch untuk menghubungkan dua buah komputer. Kita menggunakan kabel UTP ya. Jadi caranya, coba saya hapus dulu ini, kita ulangi ya, supaya bisa praktek. Jadi di sini ada sebuah switch 2950, kemudian ada PC 1 dan PC 0. Coba kita network device, kemudian bagian bawah ini router, ini switch, kemudian PC lagi. Nah, kemudian ini kalau kurang besar di zoom ya, aduh, mana nih? Tuh, oh, view, zoom di subject. Nah, ini kita buat seperti ini. Kemudian perangkat komputer akan selanjutnya adalah menghubungkan ya, menghubungkan kita ke bawah, menghubungkan dengan kabel chopper straight through, berarti kabel yang hitam. Nah, ini menghubung ke sini. Mau pakai port yang mana? Ternyata komputer ini ada beberapa port. Pakai aja fast Ethernet sini. Portnya switchnya kan ada banyak, berarti kita pilih yang fast Ethernet ke fast Ethernet. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang D adalah konfigurasi IP address. Komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan harus memiliki IP address ya. Kalau nggak ada IP address-nya tidak bisa terkoneksi. Kita akan menggunakan konfigurasi IP statis, berarti kita konfigurasi manual. Kemudian caranya adalah kita akan klik yang ini, diklik sekali aja nanti akan muncul pop up. Kemudian di sini kalian pilih yang desktop, kemudian IP configuration. Nah, ini kita pilih yang manual. Anggaplah tadi di prakteknya adalah 192.168.1.2 ya. 192.168.1.2 dengan subnetnya adalah 255.2550. Nih, kemudian sudah. Ini langsung otomatis tersimpan. Kemudian yang ini juga kita desktop di statik 192.168.1.3. Nah, sudah kita cek sudah jadi apa belum. Nah, ini ya sudah tersimpan. Setelah komputer dikonfigurasi IP address-nya, sekarang waktunya mencari tahu apakah jaringan sudah terbentuk sempurna dengan cara ping ya. Cara pingnya itu berarti eh, ini diklik, nanti muncul desktop, muncul command prompt. Nah, kita ping 192.168.1.3. Nah,
Ketika ada balasan seperti ini, reply from, artinya sudah bisa terkoneksi. Terkoneksi dari mana? Terkoneksi dari sini ke sini, dari PC 0 ke PC 1. Nah, seperti itu. Jika sukses, ada reply-nya. Kemudian, membuat jaringan sederhana menggunakan access point. Ini sama ya, access point. Bedanya untuk bedanya adalah kita coba kita buat dulu di sini di bawahnya ya. Device komputer. Nah, kita buat di bawahnya sini. Kemudian network device, wireless device, tracking, point PT, access point, wireless device, generic. Oh, versinya berbeda, nggak apa-apa gini ya. Ini bebas pilihannya, access point-nya. Kemudian untuk menghubungkan adalah caranya ini adalah kita simulasikan ya. Ini diklik. Ini adalah gambaran uh, komputer secara simulasi. Coba kita ini artinya dimatikan. Kemudian ini kita ganti dengan di sini dengan WMP. Ini kita drag ke sini. Oh, saya bisa ya. Satu, dua, oh, ini. Oh, kita buang dulu, kemudian ganti dengan WMP dipasang di sini. Kemudian kita nyalakan. Ya, jadi ini seolah-olah ini adalah gambaran komputer kita ya. Kita matikan komputernya, kemudian kita buang dulu NIC yang lama diganti dengan wireless WMP 300N ini. Kemudian lakukan hal yang sama di yang kedua, yang ini. Lakukan hal yang sama, caranya dimatikan, kemudian ini di attach dulu, dan ini dimasukkan. Nyalakan lagi. Nah, selanjutnya konfigurasi IP address. Eh, ini cara menghubungkannya. Sebentar. Oh, pilih wireless. Ya, sebentar. Cara menghubungkannya ini sudah nyala atau belum ini ya? Config device. Oh, sorry. Belum nyala. Nah, tuh, sudah nyala ini. Harusnya power adapter.
Ini kok belum nyala ya? Ini harusnya sudah nyala. Ah, oh, sebentar, sebentar. Sebentar. Saya ganti dulu untuk device-nya. Karena nggak bisa nyala. Coba apa yang ini? Nggak usah lama ya. Oke. Hmm. Nah, nah, seperti itu ya, lupa saya ini. Coba cara menyalakannya ya. Ini kalian klik ini kabelnya ini kalian masukkan ke port kabel ini baru dinyalakan. Nah, ini ini juga sama. Kemudian teman-teman bisa ngedit IP-nya seperti cara yang tadi yang di sini ya. Kemudian ini misalnya komputer satu, PC 0, teman-teman bisa edit di physical ganti tadi sudah ini dengan statik juga sama. Kemudian eh, dipping. Kemudian langkah yang ketiga yaitu ini saya lewat aja lah ini. Saya agak lupa untuk yang wireless, jadi coba nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi intinya sama ya untuk mengganti IP, pengalamatan IP-nya. Coba kita ke yang ketiga yaitu membuat server HTTP pada jaringan. Nah, caranya adalah di sini adalah PC dengan server, kemudian diberikan alamat IP statis. Kemudian buat satu server ini langkah-langkahnya ya, buat satu server, kemudian konfigurasi IP address statis. Saya baca dulu langkahnya. Kemudian konfigurasi layanan HTTP. Pada layanan HTTPD, nah, kita bisa langsung nih lewat sini nih, mungkin supaya tidak bikin lagi ya. Saya masukkan server di sini, sini. Kemudian config, kemudian statis. Misalkan eh, kita alamat IP-nya adalah ini 1968. Coba
just config gitu DNS service desktop IP karena tadi belum dipakai ya 192.168.1.1. Nah, kita pakai ini aja, kemudian service, coba di sini HTTP on, copyright dan lain. Ini sudah on ya. Kita sekarang HTTP-nya sudah on. Caranya ini kita close dulu. Kemudian ini dihubungkan ke switch ini juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes pakai ping judul ya. Command prompt. Hmm, sudah ya. Kalau sudah hijau semua berarti sudah terkoneksi. Tadi orange berarti masih proses. Coba kita cek. Nah, ini sudah dari play, dari ping. Coba kalau eh, kita ke web browser, kemudian kita arahkan ke 192.168.1.1. Nah, ini adalah halaman di server 192.168.1.1 yaitu yang ini. Jadi ketika kita mengarahkan ke halaman ini, tulisannya adalah Cisco Packet Tracer. Apakah bisa diganti? Bisa tentunya ya. Ini kan halaman default. Kalau mau diganti di sini, ini bisa teman-teman edit ya. Ya ini kan copyright secara defaultnya halamannya seperti ini ya. Indeksnya ini. Nah, misalkan kita ganti sederhana seperti ini ya. Dua halo misalkan. Kemudian kita save. Kita cek dari komputer sama sebenarnya komputer 0 dan 1 juga sama. Kita buka di web browser, buka 192.168.1.1. Nah, tulisannya adalah sekarang halo. Nah, kira-kira seperti itu untuk koneksi ke HTTP server. Contoh 4 adalah membuat server DNS pada jaringan. Pada jaringan sebelumnya, contoh 3 membuat server HTTP, kita telah membuka server HTTP dengan baik. Namun pada saat komputer lain mengakses HTTP, kita harus masih menggunakan alamat IP address. Nah, seperti ini ya tadi ya 192.168.1.1. Bagaimana supaya kita ganti menjadi bukan IP address tetapi alamat domain sehingga kita mudah menuliskannya? Langkahnya adalah menambahkan DNS server. Kita bisa menambahkan sebuah server lagi di sini server DNS itu eh, ya coba kita tambahkan sebuah server lagi server di sini. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita set IP-nya. Desktop di IP. Tadi sudah pakai 1, 2, dan 3. Sekarang coba kita pakai yang lain. 192.168.1.4. Subnetnya sama. Kemudian service. Kita di sini ada pilihannya DNS. DNS kita pilih on. DNS kita kemudian isi name dengan domain name, misalkan contoh.com. Domain name-nya adalah di sini ya.
eh, record address-nya adalah alamat IP HTTP kita 192.168.1.1. Nah, sehingga nanti ketika mengakses 192.168.1.1, dia akan contoh.com. Ini penjelasannya ya, angkanya. Kemudian, agar bisa seperti itu di klien, di sini juga kita harus set alamat DNS-nya menjadi alamat 192.168, sorry 168.1.4 gitu. Ya, karena ini 1.4 config desktop IP address-nya ya, di 1.4. Juga di sini, di satu IP configuration DNS-nya adalah 192.168.1.4. Sekarang kita kembali ke desktop, coba kita ganti menjadi contoh.com. Di sini contoh.com. Nah, sekarang ketika kita memilih contoh.com, dia akan mengarah ke alamat 192.168.1.1 yaitu halo seperti tadi. Kemudian yang terakhir mungkin ya ini ya, DHCP ya. Ini DHCP, saya tidak bisa mencontohkan semuanya ya. Mungkin terakhir ini adalah DHCP, yaitu server yang dapat membuat alamat secara otomatis. Nah, sekarang kita bisa sebenarnya pakai yang ini, yang tadi juga bisa ini ya, yang mana yang ini, tapi akan sulit karena ini sudah kita setting. Tapi bisa juga lah kita pakai ini aja. Kita bisa pasang satu server lagi. Nah, ini ya, harusnya sih beda-beda. Kita coba kita bikin komputer baru. Nah, ini kemudian kita hubungkan. Salah. Kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Ini kita anggaplah servernya adalah server DHCP-nya itu di sini. Kita tinggal pilih DHCP-nya ini kita set. Kemudian DHCP service on. Default gateway adalah ini ya. Ini sebenarnya sudah ini sudah jadi bisa kok. 192.1.1. Ini juga sama. Hmm, Coba kita cek di sini. Desktop IP adalah DHCP. Apakah bisa terkoneksi? Nah, dia akan terkoneksi langsung alamatnya menjadi 192.168.1.5 ya, tanpa perlu kita edit manual. Begitu juga di sini, PC yang baru, PC 5, kalau kita klik desktop, IP configuration, klik DHCP, dia akan 1.6. Gitu ya, dia otomatis mendapatkan alamat IP dari server DHCP ini. Nah, server DHCP yang ini. Tuh. DNS kita bisa set tadi sebenarnya ya ini eh, ini kita coba edit nggak bisa ya. DHCP on. DNS-nya kita bisa set sebenarnya tadi ya alamatnya menjadi 192.168.1.4 seperti itu. 4 misalkan. Seperti itu juga bisa.
Oh ini eh, bisa seperti itu. Jadi ini secara otomatis dia dapat alamat DHCP tersebut. Nah, itu tinggal nyeting alamat pool IP-nya saja. Oke, saya rasa itu ya, rekan-rekan sekalian ya. Ini saya tidak mempraktekkan semuanya sampai di DHCP. Ini konfigurasi DHCP. Ini kalian ubah ke DHCP, nanti otomatis akan menjadi alamat yang lain gitu ya. Ini ya simulasi routing, silahkan teman-teman praktekkan sendiri. Jadi hanya router, switch, dan PC. Ya, caranya sama, tinggal membuat alamat IP-nya yang sesuai dengan aturan yang di sini. Kira-kira dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, sorry Pak, dari tracer yang Bapak buat, Ya, saya mau lihat simulasinya dong Pak. simulasinya. Simulasinya gimana, Mas? Skenario ini ya. Pojok, pojok kanan, bawah. Oh Nah, iya. oke, coba Nah, di play Pak, ini maaf. ya. Nah, ini Ya, oke Pak, stop, cukup. ya, stop ya. Hmm, Tuh. sebenarnya sih untuk tugas 3 ini Hah? saya sudah buat dan kemarin saya sudah coba uh, Mm-mm. record, ternyata untuk durasinya sendiri itu terlalu panjang. Karena Untuk terlalu durasi, Mas panjang. ya. Iya, untuk durasi videonya itu terlalu panjang. Karena kan Ya, kalau misalnya saya harus upload ke apa namanya ke YouTube kan YouTube. dia ada durasi yang batasan maksimalnya Pak gitu. Kecuali saya premium. Berapa menit, Jadi Mas? apanya nih? Durasinya. Durasi Durasi yang yang saya buat, Mas buat. yang saya buat, yang saya Iya. buat itu kemarin sekitar 20, di atas 20-an lah. Sedangkan batas maksimal Oh, gitu. dari itu sendiri apa namanya? Karena baru, Mas ya. Kenapa? Karena baru gitu ya. Jadi tidak Bukan, bisa bukan. ngupload panjang. Bukan karena baru. Karena yang saya pakai yang free bukan premium kecuali premium. Begini, Mas. Eh, jadi masalahnya ini tidak bisa diupload gitu, Mas ya, karena durasinya terpanjang. Dan saya Nah, ini. buat simpelnya, jadi Heeh. yang saya buat itu eh, sudah seperti yang Bapak buat nih. Iya. Eh, jadi paling saya banyak dibicara aja gitu loh. Jadi saya Iya, saya iya, saya, oke. saya kirim rekodnya yang sudah jadi. Jadi saya lebih banyak berbicara sama saya kasih penjelasan di simulasinya aja gitu. Karena kalau saya lihat hasil dari simulasi yang Bapak buat itu Sama, sama Mas ya. seperti punya saya gitu loh. Iya, betul. Ya gini aja, Mm-mm. Mas. Sebenarnya nggak masalah karena dalam penilaian itu yang pertama yang dinilai adalah hasilnya nanti hasil akhirnya. Tapi kan di dalam video tersebut adalah bukan bukan Mas menjelaskan ini klik di sini, ini klik di sini. Sebenarnya nggak itu, tapi ketika Hmm. sudah jadi dan bisa menjelaskan ketika di ping sudah selesai, kemudian konfigurasinya ada di posisi ini. Jadi bukan ketika mencerak di sini seperti saya praktekkan tadi, itu nggak Nah, masalah, Mas. Ya, gitu. Gimana? oh begitu. Oke deh kalau emang begitu. Ya Ya, gitu ya. paling paling lambatnya
paling lambatnya ya saya minggu lah saya upload deh tugas saya. Ya, ya karena gitu. karena kebetulan kan mohon maaf kebetulan kan saya juga kan kerja, jadi pembagian waktunya Betul, kan nyari waktu kosong dulu gitu loh untuk ngerjain betul tugas-tugas Mas. itu. Ya, ya, ya. Ya, Dari betul. semua tugas di apa namanya di hmm, semester 4 ini tuh tinggal 2 mata kuliah lagi sih yang belum saya upload gitu loh, termasuk punya bapak. Iya, iya Mas. Soal yang lainnya sih Iya, sudah iya. sudah selesai. Iya, iya. Ya nggak apa-apa Mas, saya tunggu. Pokoknya sebelum deadline gitu ya. Sebelum deadline tanggal 9, kalau bisa sih 9 siang sudah. Terkadang dari pihak kampus itu kan maksimal jam 9, tanggal 9 jam 11 malam. Itu jam Hmm, 9 siang udah ini belum dinilai, ini belum dinilai. Maksud saya mau nilainya itu nunggu ketika semua sudah malamnya baru saya nilai gitu. Jadi oke. supaya nggak mepet-mepet juga ya teman-teman. eh Ya nggak apa-apa, sementing jangan terlalu mepet gitu lah. Minggu atau Senin pagi itu masih oke lah itu ya. Kalau sore-sore takutnya saya terlewat untuk menilainya. Masih bisa saya nilai, cuma terkadang saya terlewat gitu. Ya gitulah. Hmm, Jadi gitu Mas. Supaya tidak terlalu panjang, jangan menceritakan kita membuat klik icon seperti saya tadi tidak, tapi ya ya. rekam ketika mungkin sudah jadi, ya sudah jadi, kemudian tunjukkan settingannya dan praktekkan cara ngepingnya, misalkan seperti itu juga bisa. Itu seperti itu aja sambil dijelaskan cara membuatnya di bagian sini, bagian IP-nya di sini, komputer A IP-nya sekian, komputer B IP-nya sekian, kemudian dihubungkan dengan cara di ping gitu. Itu sudah cukup. Jadi nggak harus dimulai dari mulai awal ngedrak, milih kabel itu nggak usah, dinyalakan itu nggak usah gitu. Oh, izin bertanya Pak, berarti ketika proses pembuatannya tidak perlu divideokan ya Pak? Saya rasa nggak perlu sih kalau membuatnya terlalu lama, karena ini kan ada empat atau Iya lima betul Pak. praktikum ya. Kalau Mhm, eh, mhm, satu praktikumnya aja menghabiskan 5 menit, ya nanti 5 kali 5 kan sudah 25 menit, nanti terlalu lama mhm, kalau mhm. ada Oh iya Pak. proses menguploadnya juga terkendala gitu. Jadi Jadi disesuaikan saja. langsung Kalau saya ya langsung hasilnya saja. Jadi desainnya sudah apa ya, sudah ada gitu ya, sudah ada desainnya. Komputer A terhubung ke komputer B pakai kabel, silakan langsung kalian jelaskan. Ini setting IP-nya di bagian sini, IP-nya sekian. Kalau komputer B IP-nya sekian, kita coba koneksikan dengan ping. Itu kan sudah paling 3 menit kan, 3 kali 4 kan paling 15 menitan lah, nggak sampai harusnya sih. oh iya, baik. Baik Pak. Ya, ya. Ada lagi mungkin? Sudah sih Pak. Kalau dari saya sih. Sudah. Baik, kalau kalau sudah kita akhiri ya untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Dalam satu semester ini sudah ikut di web ini, mau secara sinkronus ataupun melihat dari sisi rekaman ya, yang sudah datang terus juga bagus, yang bisa mengikuti tugas. Saya harapkan tidak terlalu mepet dalam mengumpulkan tugasnya. Semoga untuk mata kuliah yang lain juga cepat selesai untuk tugas-tugas yang diberikan dan bisa selesai tepat waktu, menghasilkan nilai Siap. yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Ya, baik, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya saya belum istirahat nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di tempat kerja. Iya, iya, iya. Silakan melanjutkan. Oke deh Pak kalau begitu Pak. Terima kasih. Ya, Terima salih kasih dulu. Pak, izin live. Izin deh Pak.